kita masih membahas tentang tempat melakukan sholat. Ada perbedaan antara sholat di masjid dan di luar masjid. Bismillah. Jadi kalau sekedar keabsahannya, ini bukan masalah fadilah berjamaah. Mana pulpennya? Warna apa itu? Jangan merah. Jangan merah. Hitam dulu. Ini masjid. Ini masjid. Ini masjid. Ini mihrab masjid. Pulpennya tidak ada, tidak bisa. Ini masjid, ini mihrab masjid. Pulpen tidak ada. Itu. Masya Allah. Ini mihrab masjid, ini masjid. Lah ini luar masjid. Nah, itu. Ini masjid ya. Ini mihrab masjid. Imamnya di sini. Nah, imamnya nongol ke sini lah, atas dikit lah. Biasanya mihrab masjid kan agak maju dikit. Oke. Ini imam, oke. Kemudian ini keluar masjid ini. Ini bukan masjid, bisa batas masjid nih, ada temboknya. Ini ada temboknya. Nah, ini gambarnya ini disokendiin malah nggak ketemu nanti ya. Jadi ada dua model. Ini kamar, kamar luar masjid, ini kamar luar masjid, kamar luar masjid. Nggak usah pakai tiga-tigaan. Yang gambar tadi belum baca, jadi gambarnya salah, jadi nggak benar ya. Ini ada pintu. Pintu makmumnya di sini. Ini mau bermakmum. Jadi kalau bermakmum masjid ini kan tidak bisa langsung lihat arahnya. Kalau masuk pintu gini jalannya. Kalau seandainya dia mau menemui imam harus mundur dulu. Harus mundur dulu. Karena ini luar masjid. Karena ini di luar masjid, makanya demikian ini dianggap tidak terputus semacam ini. Berbeda kalau seperti ini. Anggap saja sini, ini pintu. Pintu ini. Kemudian makmumnya di sini. Maka kalau hendak ketemu imam, dia nggak harus mundur, tinggal begini aja. Ini sah. Beda ya. Lah, contoh yang kemarin, teras masjid, pindah sama pintu. Tetap. Anggap saja ini teras masjid, tapi yang bagian masjid. Sebab teras masjid ada teras tambahan, tapi bukan bagian masjid. Ini anggap teras ini bagian masjid. Ini bagian masjid, kayak di masjid sini. Ini bagian masjid. Nggak usah pakai sekat-sekat. Oke. Nah. Oke. Cuman ini tembok. Kita buat pintu dua deh. Pintu dulu, untuk kita masjid ini, pintunya di tengah sini. Nah, sekarang kita buat pintu baru jebol sini. Ada dua macam pintu. Nah, ya. Ini pintu yang lama. Karena ini bagian masjid, biarpun makmum ini makmum. Ini juga makmum. Ini sholat jamaahnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala sempurna. Karena apa? Kalau seandainya dia mau ke imam harus mundur dulu. Baru sini.
Karena ini, makanya kita himbau. Kalau ini masih di sini oke, apalagi yang di sini sudah enggak sah sholat jamaah. Tapi kalau masih di dalam masjid, dulu kan masjid, maka sah sholatnya di sini. Cuman tidak mendapatkan pahala jamaah. Karena apa? Biarpun di bagian masjid, tapi harus mundur sini. Kalau seandainya mau ke imam, dia harus mundur. Berbeda yang ini dirubah pintu yang baru. Makmum di sini. Nah, ini kalau ke imam yang baru itu, kalau ke imam nggak perlu mundur, berarti langsung aja. Kalau ini disambung dan mendapatkan pahala jamaah. Ya tolong sebagian masjid, hendaknya waspada. Kalau memang ada tambah masjid kiri kanannya, itu hendaknya pintunya taruh di sini. Biar yang sini tuh aman semuanya. Bahkan kalau seandainya di sini ditambah lagi jamaah di luar masjid, nggak ada masalah di sini. Jelas ini. Satu. Kemudian kalau tingkat dua, tidak usah pakai. Ini masjid, terlalu gede deh pintunya. Masjidnya terlalu besar. Nah, nanti pegang ini. Biar agak ini aja pegangnya. Oke, ini masjid. Masjid, jangan gede deh. Ini masjid, oke. Ini tingkat 2. Tingkat 2. Nah, kalau masjid tingkat 2, sebisa mungkin, nah, kalau seandainya seperti sebagian masjid itu, harus untuk naik pakai tangga kan? Kalau tangganya di belakang, ini tangga. Ditumpuk di atas, maksudnya ini di atas. Imam makmum yang di sini ini bermasalah. Kalau seandainya dia harus ketemu imam harus mundur. Ya kan? Tingkat atas. Kiblatnya di sini, dia sholat di sini. Kalau mau ke imam, misalnya dipanggil imam mau deket imam harus mundur. Lewat tangga. Maka ini adalah sholat jamaahnya sah karena sama-sama masjid. Cuma apa? Tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, maka idealnya tangganya adalah di depan. Jadi makmum ini kalau hendak ke imam langsung turunnya maju, nggak usah mundur. Ada ya? Idealnya begitu. Kemudian ada sebagian masjid sudah terlanjur. Seperti ada bagian masjid Cirebon, tangganya di belakang. Karena ya jangan disalahkan. Karena yang membuat adalah insinyur. Insinyur yang punya ide begitu, kecantikan dan sebagainya. Sudah terlanjur, ya sudahlah, kalau apa bagaimana lagi. Cuman, kalau dari awal, tolong buatnya semacam ini. Tangganya di depan. Supaya makmum yang di atas, yang makmum di bawah sih gak ada masalah. Makmum yang di atas itu adalah bisa mendapatkan pahala jamaah sempurna. Seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur di belakang sini, tangganya, ya dalam madhab kita memang seperti itu, tidak mendapatkan pahala jamaah. Tapi madhab lain oke lah, kita ikutkan si madhab Malik dan sebagainya. Jadi maksud Buya itu gini, sebisa mungkin kalau kita madhab Imam Syafi'i, biar nggak ada kritik, ya kita sempurnakan pembuatan masjid dan sebagainya. Cuma yang sudah terlanjur, jangan gara-gara pengajian hari ini langsung heboh di masjid. Jangan ribut Anda, bangun masjid aja Andanya nyumbang, nanti malah ribut saja. Ini masalah kesempurnaan, mohon ini masalah bijak itu penting sekali. Kalau sudah terlanjur, ya sudahlah. Kemarin aja ini baru setahun kita jebol, karena apa? Ntar dulu pelan-pelan. Hanya anak-anak, kalau anak pondok kan bisa diatur. Kalau sholat, waktu pintunya masih di tengah, masih ingat anak-anak? Pintunya masih di tengah. Pintunya tengah. Ini teras bagian masjid. Teras masih bagian masjid, karena teras yang ada di masjid ini masjid. Tidak semua teras bagian masjid, tinggal tergantung siapa yang membuat masjid. Sebab teras itu ada masjid sudah selesai, lalu ada tambahannya bukan bagian dari masjid. Tapi ini terasnya dianggap masjid, karena dari awal teras itu dibuat adalah bagian daripada masjid. Hitungannya ada 13 atau berapa langsung bagian masjid.
Ya karena ini bagian masjid, cuman pintunya di sini. Maka kita kasih tuh anak-anak, tolong batasi sini sholatnya. Dikasih sutroh sini. Biar sholatnya di sini, makmumnya. Biar mendapatkan pahala jamaah. Masih ingat yang dulu, waktu jamaah yang dulu. Karena begini kasus. Sekarang sudah kita jebol di sini, lain cerita, bebas. Ya, lah kalau kasusnya pintu di sini, makanya kalau ternyata ada orang nyambung di luar masjid di sini nggak sah, kan begitu. Tapi kalau masih sambung dengan di sini, oke sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Maka kita ganti pintunya menjadi di sini, di depan. Oke, seperti itu. Hanya ini adalah masalah kesempurnaan. Tolonglah, jangan juga kaku-kaku nanti gara-gara mengetahui ilmu begini nyalain tok ke orang. Yang namanya kita ingin menyempurnakan, ya yang lembut dong. Yang lembut demi kesempurnaan sebuah masjid. Baik. Ini di gambar yang ada di kitab, di buku. Ini kalau di copy nggak jelas. Kalau di luar masjid itu ada gambarnya, sudah jelas tadi. Kalau orang yang di luar masjid, makmum di luar masjid, maka posisinya harus benar-benar di belakang masjid, di belakang imam. Ini untuk kesahan. Nggak ada pintunya masjidnya, pintunya hanya belakang tok. Pintunya satu tok belakang. Nggak tahu masjid apa ini. Tutup. Maka karena pintunya ada di sini, maka bagian di luar masjid sahnya di sini. Sopnya. Kalau dia melakukan sholat di sini di luar masjid, nggak sah. Karena ini luar masjid. Beda dengan tadi yang masih bagian masjid. Luar masjid kok di luar. Karena pagarnya nggak bisa, ini ada jebolannya, nggak ada pintunya. Ya, kayak gambar itu adalah gambar nomor 3 itu adalah contoh yang sah. Gambar nomor 1 gambar yang sah. Gambar yang 1 itu adalah di sini, ada rumah di sini. Rumah di sini. Ya sholat di sini. Cuman pintunya adalah sini. Jadi kalau ke imam harus gini dong, enggak repot. Maka ini sah. Tapi gambar yang 3 itu adalah di sini. Dia punya rumah di sini. Pintu masjid sini. Jadi dia sholat di sini enggak sah karena dia harus mundur. Baik. Seperti itu gambarannya. Jelas? Jadi kalau masih di dalam masjid itu gampang, mudah. Di dalam masjid adalah sah. Biarpun itu tadi tingkat, kemudian tangganya di belakang, sholat yang di atas, di depan tangga, ke arah ke kiblat tetap sah. Cuma yaitu pahala berjamaahnya yang tidak didapatkannya. Maka himbauan yang ingin bangun masjid, yang ingin membangun masjid hendaknya tangganya di depan, sehingga jamaah yang di atas itu kalau seandainya, bukan harus turun ya, turun ngapain juga turun-turun lagi sholat naik tangga sepanjang itu. Kalau seandainya mau turun, begitulah ulama mengatakan, maka nggak perlu harus mundur, cukup tinggal maju saja langsung turun. Seperti itu. Begitu juga jika kita membangun masjid, yang ditambah ada di kiri kanannya. Hendaknya pintu masjid dekat ke shop yang pertama. Supaya nanti barisan yang di luar masjid itu, yang di belakangnya itu sah. Karena kalau ingin ketemu imam, tidak usah mundur, tapi dia langsung maju mendekat ke imam. Seperti itu kaidahnya. Baik, kita baca saja. Jika imam dan makmum sama-sama berada di luar masjid, ini belum ini. Kalau sama-sama di luar masjid, imam makmum sama-sama di luar masjid. Imamnya di luar masjid, contohnya di aula kayak begini, di gedung, di kelas sekolahan, yang penting tidak di masjid, pokoknya bukan masjid. Artinya makmum bisa melihat imam dan melihat makmum lain yang bisa melihat imam.
Syaratnya balik. Jadi makmum harus melihat imam. Atau makmum melihat makmum, melihat makmum, melihat makmum, yang melihat imam harus nyambung begitu. B. Tidak ada pemisah antara makmum dengan imam yang menghalangi sampainya makmum kepada imam. Jika seandainya makmum ingin merapat atau mendekat ke imam, tidak ada tembok tadi. Kalau ada pemisah, maksudnya pemisah ini pemisah yang di hadapannya. Tidak ada pemisah di hadapannya. Kalau di depan bolong, belakang, yang penting yang dianggap tuh pintu di depannya. Kalau di depannya itu ada pemisah menghalangi dia untuk ketemu dengan imam, maka itu dianggap tidak sah. Tadi. Ini bukan masjid, jangan dianggap masjid. Rumah aja deh. Ini rumah. Rumah. Ada orang sholat di sini, imam sholat. Ini rumah, sholat sini. Ini ada imam 1, 2, 3. Ini ada kamar rumah nih, kamar rumah ada 2 kamar. Yang satu, pintunya sini. Nah, ini pintu. Pintunya belakang. Pintunya di belakang. Kiblatnya sana, kiblat. Ini imam. Imam, makmum. Makmum. Lah ini ada orang sholat di sini. Males dia keluar. Malu kali. Dia sholat di sini. Ini bukan masjid ini. Maka sholatnya ini nggak sah. Kenapa? Antara dia dengan imam ada pembatas, tembok. Adanya pembuka di belakang, harus mundur dia. Baik. Tapi kalau sebaliknya begini, sebelahnya, desain kamar kan beda. Sama, desain kamarnya ini kamarnya begini. Ini ruang tengah, ada sholat di sini. Pintunya di sini. Pintu. Dia sholatnya di sini. Satu baris. Kalau ke imam nggak mundur karena nggak ada. Kalau ke imam, pintunya ini banget maju, benar lurus. Maka ini sholatnya sah. Sholatnya sah. Cuman ini nggak dapat pahala jamaah, harus tahu kaidahnya. Kenapa? Antara makmum dengan ini jauh, antara saf terakhir ini jauh. Ini kaidahnya. Kalau jauh lebih dari 3 dhira' berarti tidak mendapatkan pahala jamaah. Kita hanya ngomong sah saja. Lah ini yang sering salah paham santri. Di penting yang penting sah, lalu sholat di situ. Jika ada santri itu sholatnya dikotakan di kamar. Ya ini adalah kamar. Ini bukan masjid. Sholat di sini, pintunya di sini sah sholatnya. Karena apa? Dia kalau seandainya ketemu imam nggak harus mundur. Artinya nggak ada pemisah nggak di sini. Berarti ada pembuka, dibuka. Cuma karena ini di luar masjid dan juga jaraknya ini karena di luar masjid sah karena kebuka. Cuma jaraknya ini ada lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' kurang lebih 135 atau 135 cm. 1,5 meter kurang lebihnya 1,30 meter. Karena jaraknya jauh maka nggak dapatkan pahala jamaah. Contoh saja, Anda jadi imam di sana. Antara Anda dengan kami adalah 10 meter. Anda sendiri kita sholat baris ini jamaah. Imamnya depan 10 meter. Sholatnya sah, di luar masjid sah. Karena apa? Enggak ada pembatas. Cuma enggak mendapatkan pahala jamaah. Makanya antara imam dengan shaf pertama jangan lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' kurang lebihnya 45 kali 3. 1 dhira' itu segini. 45 cm kurang lebihnya. Kalikan 3. Cukup untuk sujud. Kalau lebih dari 3 dhira' tidak mendapatkan pahala jamaah. Maka dari itu, lagi-lagi kami ingatkan, ada sebuah masjid, karena masjidnya masjid besar, mihrabnya tuh panjang, gede banget. Mihrabnya panjang, jadi antara imam dengan tembok mihrab masjid sana, tembok, itu bisa sampai 4 meter.
Kita ngelihat. Maka kalau imam sholat, hendaknya ngambil posisi yang dekat dengan makmum, supaya makmum dengan imam, jaraknya tidak lebih dari 135 cm. Tapi antara imam dengan tembok kejauhan. Maka di depan imam dibuatkan sutroh. Ilmunya sutroh kemarin. Tapi kalau masjid kecil, depan imamnya langsung tembok, sutrohnya adalah tembok. Tolong pahami ini. Makanya Masjid Umar ini adalah termasuk yang mihrabnya panjang. Sehingga dikasih pembatas. Satir dari kain atau apa, pembatas. Sehingga yang lewat di depannya nggak ada masalah. Tolong pahami ini perlu ilmu diamalkan, wahai hamba Allah. Sebab kita kadang sedih sebagian masjid tidak memperhatikan masalah sutroh tadi. Jadi kalau mihrabnya panjang maka makmum, kalau makmumnya ngambil, imamnya ngambil dekat ke makmum, mundur dekat makmum. Sehingga berdirinya imam masih di wilayah mihrab, kemudian antara imam dengan shaf barisan pertama tidak lebih dari 135 cm. Jadi satu barisan. Tapi karena imam jauh dengan tembok depan, jauh banget sampai 4 meter, maka imam membuat sutroh bangku untuk ngaji Al-Quran, atau sutroh yang kita buat seperti contoh kemarin, mana contohnya nih, hadirkan supaya tahu, dibuat begitu. Nah, seperti itu. Kalau jauh nanti nggak mendapatkan pahala berjamaah. Bisa tas koper, bisa apa saja. Nah, cuman ya namanya orang, kita pernah sholat di sebuah masjid. Ya, semoga Allah memberikan pemahaman kepada semuanya. Di sebuah masjid kita mencari ada bangku untuk baca Al-Quran gitu, bangku. Bangkunya kita berdirikan karena mihrabnya panjang banget. Cuman kita nggak ngomong. Ya, karena mihrabnya panjang banget, jangan gini beneran, saya pengen tas, nah gitu, nah persis bangku kayak gitu. Akhirnya, anggap saja itu temboknya, ini tembok. Kemudian ini jauh banget, kita sholat, karena kejauhan maka saya ambil kursi, pas ambil kursi. Kursi saya gini, sudah, bukan, ini kursi sudah. Tak begini kan, miring begini. Ya kan? Kita sholat begini. Allahu Akbar. Karena orangnya baik, nggak bagus, dipindah, diambil. Waduh, perlu ngaji nih, yang salah saya, nggak pernah ngajar ya. Mau gimana lagi? Dipikir nggak enak. Malah dipindah. Ini sutroh. Ya maklum lah, karena memang itulah sebagian pengurus masjid, tolonglah ngaji, jangan hanya kerja di masjid tapi tidak ngaji begini. Betul, ini kejadian dipindah. Aduh, astagfirullah, ya sudahlah mau gimana lagi. Kalau kita maju, makmumnya jauh dari kita. Dan makmumnya juga awam juga, ditinggal ngapain, dipikir aneh-aneh. Nah, gitu ya. Dan ini memang kalau begini lebih sempurna karena ketinggiannya. Begini juga boleh sebetulnya. Ya kan? Cuman, nah itu adalah ada kejadian semacam itu. Dan juga ada sebagian orang begitu, ada dibikin ganggu. Jadi nggak apa-apa, tas kita, koper kita taruh di depan. Makanya kalau orang punya ilmu tuh sholat khusyuk. Coba yang nggak punya ilmu, Allahu Akbar, tasnya taruh di belakang. Allah Akbar. Jangan hilang ya nih. Ya nggak punya ilmu, tasnya curi orang bener itu. Taruh depan jadikan sutra. Yang isinya duit 5 juta itu. Taruh di situ, sutra aman. Siapa maling mau nyuri yang kelihatan depannya. Sudah aman, khusyuk, dapat pahala, fadilah jamaah. Jadi ilmu itu penting. Baik. Ibu tasnya hilang. Ada ibu-ibu tasnya hilang. Taruh di belakangnya lagi sujud. Nah, ada. Salahnya sendiri, tidak pernah ngaji. Mestinya tasnya taruh di depannya. Dijadikan sutroh tadi. Ini kadang aneh bagi sebagian ibu-ibu. Baik, ilmunya itu. Kemudian kita lanjutkan. Ada pemisah antara makmum dengan imam, akan tapi masih ada jalan bagi makmum untuk menuju imam biarpun harus berkelok-kelok. Asalkan tidak dengan cara mundur tadi. Berkelok-kelok gak apa-apa, yang penting jangan mundur. Seandainya makmum tersebut ingin merapat ke imam. Ini gambarnya. Selesai.
Kalau tidak usah pakai keterangan. D. Jarak antara imam dengan makmum atau antara shaf dengan shaf yang berikutnya tidak boleh lebih dari 300 dirok. Antara imam dengan makmum tidak lebih dari 300 dirok. Dirok itu ya 135 meter. Ini keabsahan ya, masalah sah saja. Anda jadi imam di sana, lalu saya jadi makmum, jarak antara kami dengan Anda 100 meter. Ya sah. Cuman tidak mendapatkan pahala berjamaah. Masalah sah beda, makanya banyak santri itu adalah menganggap kalau sudah sah pasti mendapatkan pahala jamaah. Bukan, ini bicara disebut dalam kitab Fathul Qorib itu adalah sah. Untuk mendapatkan keutamaan berjamaah, sempurnakan dengan aturan-aturannya. Antara imam dengan makmum tidak boleh, untuk keabsahan tidak boleh lebih dari 300 dirok di luar masjid. Untuk mendapatkan keutamaan jamaah tidak boleh lebih dari 3 dirok. Nah, beda ya. Antara makmum dengan imam harus ada kedekatan. Antara barisan yang pertama dengan kedua juga sama. Barisan kedua dengan barisan yang ketiga tidak boleh lebih dari 300 dirok untuk keabsahan di luar masjid. Tapi untuk mendapatkan keutamaan berjamaah antara shaf pertama dan shaf yang kedua harus berdekatan. Tidak boleh lebih dari 3 dirok, 45 cm kali 3. 3 dirok itu. Nah, seperti itu. Dan kemarin sudah dibahas, kalau di dalam masjid, imamnya sendirian di mihrab masjid, kemudian kita juga makmum sendirian di belakang masjid, masjidnya gede, masjid Istiqlal lagi, kelihatan kecil dong. Sholatnya sah biarpun jauh, biarpun berapa ratus meter, cuma nggak mendapatkan pahala jamaah. Jadi kalau masjid berapa ratus pun sah. Tapi kalau di luar masjid paling jauh 300 dirok. Tidak boleh lebih dari 300 dirok. Cuma ini pembahasan hanya tentang keabsahan saja. Masalah keutamaan mendapatkan pahala berjamaah harus dekat. Tolong difahami ini. Makanya ada sebagian baca kitab belum beres sudah fatwa, nanti kan kacau. Dan ini kita melihat ada santri ya begitu. Masjidnya itu dilingkari oleh gotakan pondok. Jadi kamar pondok itu melingkari masjid. Ini karena banyak mic-nya. Ada sebagian kita menemukan bukan masjid, bahkan kadang-kadang ada tempat sholat pendopo untuk sholat. Ini pendopo untuk sholat. Kemudian si kamar, pulpennya tidak ada yang bagus ya. Ini kamar. Ada imam sholat sini. Ini imam, sholat. Ini santri malas. Sholatnya di sini aja deh, dikotakan aja deh. Setiap hari sholatnya di sini. Sholat berjamaah. Ini padahal ini 10 meter nih. 10 meter. Maka karena dia baca kitab Fathul Qorib, antara makmum di luar masjid dengan makmum yang terakhir tidak boleh lebih 300 dirok. Kalau 10 meter masih belum nyampe 300 dirok. Berarti sholat saya sah. Nah, dia bicara tentang sah. Bukan bicara tentang mendapatkan keutamaan berjamaah. Ini harus pahami. Karena sebagai santri begitu, buru-buru. Baik, kita lanjutkan. Kemudian adapun cara menghitung jaraknya adalah sebagai berikut. Jika imam di dalam masjid dan di belakang imam tidak ada makmum, bayangin, imam dalam masjid di mihrab, sendirian. Aneh ya, imamnya sendiri. Imamnya sendiri. Kemudian ada orang sholat di luar masjid. Orang sholat di luar masjid. Maka yang di luar masjid itu
tidak boleh lebih 300 dirok untuk kesahan sholat berjamaah. Lah 300 diroknya dihitung dari mana? Dihitung dari ujung belakang masjid. Ujung depan itu arah kiblat tolong dibedain depan itu. Depan yang ini harus kesepakatan makna depan. Sebab kalau kata depan nggak disepakati berantakan ini. Depan masjid itu yang mana? Sebab kalau ada orang rumahnya depan masjid itu rupanya di belakang atau depan coba. Kita sepakati dulu. Depan adalah arah kiblat. Karena kita ngadepnya ada kesepakatan di sini. Sana ke barat. Berarti kalau rumah ini belakang masjid ini. Kan begitu ya. Baik. Jika ada makmumnya di mihrab masjid, maka cara menghitungnya adalah dari akhir masjid. Antara akhir masjid sampai makmum ini tidak boleh lebih dari 300 dirok. Sebab masjid segede apapun dianggap nyambung, dianggap sah. Jadi yang dihitung bukan misalnya anggap saja di masjid ada 2 barisan. Masjidnya gede, barisan pertama, kedua. Setelah itu kosong 200 meter ke belakang, tapi masih masjid. Kemudian kita sholat di luar masjid, maka cara menghitungnya 300 dirok adalah dari akhir masjid, bukan dari akhir shop. Baru dihitung berapa 300 dirok, dianggap sah. Tapi kalau di luar masjid seperti di sini nih, aula ini, ada orang sholat 2 baris di situ. Kemudian kita sholat di paling belakang begini. Makanya cara menghitungnya adalah antara shop terakhir tadi dengan kita yang berdiri di sini tidak boleh lebih dari 300 dirok. Bukan nunggu akhir bangunan karena ini bukan masjid, seperti itu. Ini harus pahami makna ini. Selesai. Baik, kemudian jika di belakang imam ada makmum, selagi di dalam masjid yang dianggap tetap akhir masjid, bukan akhir makmum. Kecuali makmumnya di luar masjid. Maka kalau makmum di luar masjid, maka yang dihitung adalah akhir makmum tadi. Masjidnya meludak, full. Sampai di luar masjid ada makmum. Maka dihitung dari akhir makmum tadi, bukan dari masjid. Akhir makmum 300 dirok. Tapi ingat, tidak lebih dari 300 dirok ini bicara tentang keabsahan sholat berjamaah. Bukan untuk mendapatkan keutamaan. Kami ulang-ulang biar gak salah paham. Kalau ingin mendapatkan pahala berjamaah antara shop yang pertama dan kedua tidak boleh lebih dari 3 dirok. Bicara 300 dirok itu masalah keabsahan. Bicara keutamaan 3 dirok. 3 dan 300 bedain ini. Tolong santri jangan ngantuk, kan begitu. Jangan santri enaknya sholat jauh. Nah ini santri ngantukan betul. Baik, langsung kita lanjutkan kepada pembahasan yang lain. Ini sudah jelas, jika imam dan makmum sama-sama di luar masjid, maka jarak antara imam dengan makmum dihitung dari tempat berdirinya imam. Baik, jika masjid berlantai 2, imam di bawah dan makmum di atas, atau sebaliknya. Tadi sudah kita bahas masalah masjid tingkat. Kita tidak akan bahas masalah masjid tingkat. Catatan insya Allah. Catatan jika jarak antara makmum dan imam atau shaf dengan shaf yang lainnya lebih dari 3 dirok, maka sholatnya tetap sah, kan tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ingat, antara baris pertama dan kedua tidak boleh lebih dari 3 dirok. Biarpun dalam masjid. Kalau masalah keabsahan ya sah, tapi untuk mendapatkan pahala jamaah, antara shaf pertama, shaf kedua tidak boleh lebih dari 3 dirok. Dari shaf kedua, shaf ketiga pun juga demikian. Antara imam dan shaf pertama tidak boleh lebih dari 3 dirok.